Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi Pak Heri dan juga Pak Andreas selaku dosen mengampu mata kuliah Simulasi Sistem Industri. Perkenalkan nama saya berasal dari Cita Nanda Purwanta dengan NIM akhir 019 dari angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengerjaan promodel untuk sistem nyata yang berdasarkan studi kasus pada PT Arlis di PT yang dilampirkan pada tugas. Nah, berikut akan saya sampaikan secara ringkas terkait pengerjaan yang saya buat, di mana untuk pengerjaan ini sendiri diawali eh, dengan pembuatan lokasinya terlebih dahulu dengan menggunakan data dari data lokasi. Eh, di sini data lokasi sudah disampaikan bahwasanya terdapat ada 14 lokasi di mana ketiga dari gudang kain, pengukuran, pemotongan, buffer, penjahitan, gudang kayu, conveyor input, pembituran, perakitan, conveyor output, QC, gudang reject, gudang produk jadi, dan juga kantin. Nah, di sini sudah saya sesuaikan dengan yang ada di Pro Model untuk kapasitas, dan di sini sudah disesuaikan juga. Nah, kemudian setelah pembuatan untuk location ini sendiri sudah selesai, sudah disesuaikan, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya untuk ke entities yang berhubungan dengan bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang digunakan sendiri, saya um, misalkan yang ada di lampiran, di mana terdiri dari kain, gagang, dan juga ada kipas baik, kipas saja, dan juga kipas jadi. Sebenarnya kipas di mana kain, gagang, dan kipas baik, kipas saja, dan kipas jadi ini sendiri disesuaikan dengan yang ditentukan oleh uh, pembuatan motivasi dan juga proses produksi. Selanjutnya kita lanjut ke bagian berikutnya, di mana ini disampaikan bahwa ada beberapa proses produksi dan juga proses produksi, di mana ini poin 4 dan poin 5 digunakan untuk membuat uh, yang ada di bagian processing di dalam promodel. Nah, di sini sudah saya sesuaikan juga dengan yang ada di lampiran. Bahkan berikut sudah saya buat, dan setelah selesai dibuat di bagian processing sendiri, kita bisa beralih ke selanjutnya. Tapi di mana ini juga sudah saya sesuaikan untuk produksi, di mana ini pengukuran untuk N 2,2 atau 0,02, pemotongan ada tipe 1, tipe 2, di mana ada 3 dan 3,5, mujahitan di L 3,5, 0,3, kemudian pemelituran di 3,5, 1,5, perakitan di 4,3 dan 3,1, dan kusi menurut dengan tabel 4. Di mana kusi ini sendiri, dan di sini sudah saya lakukan pengujian menggunakan Starfit, di mana nanti akan saya bahas di pembahasan terkait pengerjaan DX. Kemudian kita lanjut ke bagian data routing dan data resource, dan bagian selanjutnya, di mana data routing ini sendiri digunakan uh, untuk membuat pada bagian selanjutnya, yaitu di bagian networks. Nah, networks sendiri ini juga sebenarnya disesuaikan dengan yang ada di sini, di mana ini menjelaskan jarak-jarak dari tiap stasiun operasi itu ada berapa banyak, dan juga eh, di stasiun kerjaan itu berhubungannya dengan mana saja, seperti itu. Eh, Kemudian bisa kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu resource. Nah, resource sendiri itu disesuaikan dengan data resource yang ada di lampiran, di mana diketahui bahwasanya PT Aplis ini menggunakan sejumlah dua operator transfer,
dua operator QC dan juga satu operator maaf satu operator QC dan juga satu operator perakitan, di mana ini sudah disesuaikan juga untuk operator transfer dan operator ini ada satu dan dua, di mana kan eh, karena ini ada dua shift, jadi harus dispesifikasikan mana ada resource-nya ada seperti berikut. Kemudian setelah selesai membuat bagian ini, seperti yang disampaikan tadi, karena ada dua shift, kita harus mengassign di bagian shift-nya. Dimana untuk location seperti berikut, kita menyelesaikan di mana location bully itu ada buffer, gudang kain, pemelituran, pemotongan, pengukuran, penjahitan, rakitan, QC. Kemudian untuk resources ini diambil dari operator transformator. Begitu juga dengan operator 2. Kemudian kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu di bagian rifles oil. Untuk bagian itu tadi itu untuk menjelaskan bagian di sini seperti itu. Untuk dengan tertentu di sini itu dijelaskannya ada di bagian bagian ini. Bagian sini sudah dijelaskan seperti berikut. Nah, untuk tadi, nah, kemudian untuk yang penggunaan shift itu disampaikan dulu nanti ke terakhir. Nah, mungkin kita bagian terakhir yaitu di arrivals. Di mana arrivals ini menjelaskan tentang kedatangan barang, yaitu bahan baku, di mana bahan bakunya ada kain dan juga gagang. Nah, di mana disampaikan di sini kedatangan bahan baku itu antara 3 menit dan jumlah kedatangan 10 kali, semenjak 10 kali kedatangan. Ini untuk bagian kain. Untuk bagian gagang itu 95 kali dalam sehari dengan kedatangan 50 menit dengan total 15 menit. Nah, ini sudah disesuaikan di bagian pemateri sini. Karena untuk lipinya saya usulkan kain dan gagang, lokasinya disesuaikan juga untuk gudang masing-masing. Quality X-nya nanti sudah sesuai, yaitu 10 dan 80, kemudian akurasinya 10, dan frekuensinya 3, dan untuk occurrence-nya 5, dan juga frekuensinya 15. Nah, mungkin itu bisa sampaikan untuk bagian pro modelnya. Dan ini akan saya sampaikan untuk skenario 1, 2, dan 3, dan juga hasil dari pro modelnya di bagian Excel. Baik, izinkan saya di sini melanjutkan untuk pembahasan dan juga penjelasan terkait bagian selanjutnya yaitu di Excel. Di mana di Excel ini saya bagi menjadi 3 sheet, di mana terdapat dari data sales dan sales submit, validasi data, data pemodel terdiri nyata dan juga skenario, dan juga Bonferroni. Di mana di sini untuk data historis dan service sendiri ini merupakan dari yang saya lakukan dari data historis yang sebelumnya. Sini didapatkan juga data waktu proses fisik kipas, mana untuk waktu sendiri dari 30 kali pulangan atau 30 rekapitulasi didapatkan seperti berikut setelah dilakukan simulasi menggunakan Safit. Dimana distribusi pertama yang normal itu berarti 1,7 dan 0,9, kalau normal sendiri di sekitaran 0,49, 6,62, 3,69 seterusnya. Dan untuk informasi di 0,42 dan 1,9, dan lainnya di 100, dan juga 0,13, di mana action sini do dan di reject. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian validasi data, di mana validasi data dilakukan menggunakan dengan bantuan dari software tambahan yaitu data analisis. Kemudian di sini kita menggunakan data dari data sebelum dan juga data sesudah, di mana di sini didapatkan juga jadi dari data historis dan juga data dari yang dilakukan di pramodel. Di mana di sini didapatkan untuk yang pertama ada tes
dengan sampel assuming equal variances input, mean variance observation, full variance, dan seterusnya dengan angka berikut. Dengan selanjutnya juga dilakukan menggunakan f-test, full sample for variance. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya untuk nolnya tidak terdapat perbedaan signifikan rata-rata jumlah produksi kipas hasil si simulasi nyata dengan data historis produksi 30 hari. Untuk hal satunya terdapat pembedaan yang signifikan antara data jumlah produksi kipas hasil simulasi nyata dengan data historis produksi 30 hari. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa H diterima dan juga H1 ditolak. Jadi, model simulasi yang dibangun ini sudah valid dan tidak dapat perbedaan yang signifikan antara hasil simulasi, yaitu total exit kipas baik dengan data historis produksi selama 30 hari. Jadi dapat digunakan untuk melakukan analisis skenario perbaikan sistem. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan ke berikutnya, jadi skenario yang dilakukan, di mana dapat tiga skenario. Di sini saya lampirkan untuk yang sistem nyatanya terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya di skenario pertama. Di mana skenario pertama ini dilakukan peningkatan kapasitas stasiun pengukuran dan juga pemotongan, di mana tujuannya karena bahan baku ini kan bersifat lunak dan fleksibel. Yang proses pengukuran dan pemotongan dapat dilakukan secara paralel hingga 5 unit sekaligus. Pada skenario ini kapasitas lokasi pengukuran dan pemotongan dinaikkan menjadi 5 unit. Yang sebelumnya 1 menjadi 5 dan didapatkan toleransi sebagai berikut. Kemudian skenario berikutnya untuk melakukan mengukur jarak antar stasiun kerja, di mana dilakukan optimalisasi layout dengan memperkecil jarak perpindahan antar stasiun sehingga waktu travel operator dan operator menjadi lebih singkat, di mana untuk distance sendiri yang awal segini menjadi 7, 9, 10, 10, 5, 5, 10, 14, dan 11. Kemudian didapatkan untuk relasivitas sebagai berikut. Kemudian terakhir untuk skenario ketiga, itu dilakukan peningkatan jumlah dan frekuensi kedatangan untuk bahan baku, di mana eh, di sini meningkatkan jumlah unit kain dan gagang yang datang setiap kali kedatangan serta memperbaiki frekuensi kedatangannya dalam per hari dengan tujuan agar pasokan bahan baku lebih lancar dan tidak terjadi kekurangan material. Di mana sebelumnya itu eh, dari berikut 10, 10, 3, dan dari 40, 15 untuk perbaikannya sendiri dari yang kualitas awalnya itu 10, 15 ya seharusnya. Terus untuk kondisi 12 frekuensi 3, kemudian untuk di gunakan 50 frekuensi 7 dan frekuensinya jadi 12. Nah, didapatkan relasinya sebagai berikut. Untuk Banvaroni sendiri itu dapatkan hasilnya di sini, di mana dari perbandingan dilakukan dari keempat model atau skenario juga didapatkan bahwasanya eh, dalam keterangan di sini sampaikan bahwa untuk sistem 2 itu lebih baik daripada sistem 1. Sedangkan sistem 1 dan 3, sistem 3 lebih baik daripada sistem 1. Untuk sistem 1 dan 4, sistem 4 lebih baik daripada sistem 1. Jadi dapat dikatakan bahwa skenario yang dilakukan itu berhasil. Jadi dapat dilakukan perbaikan menggunakan skenario yang telah dilakukan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan dari model sistem nyata dan juga pengerjaan Excel untuk mengerjakan evaluasi dengan semester. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.